Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Dari- pada pertemuan siang hari ini, kita akan mempresentasikan atau menyeminarkan asuhan keperawatan semester 6 yang beberapa di antaranya yaitu ada asuhan keperawatan komunitas, kesehatan anak dan remaja, asuhan keperawatan komunitas dengan masalah kesehatan populasi penyakit infeksi, dan ada asuhan keperawatan keluarga dengan hipertensi yang akan disampaikan oleh Mbak Prasilia Elisa dan Mbak Miftah. Kemudian ada keperawatan gawat darurat, asuhan keperawatan henti nafas yang akan dipresentasikan oleh Mbak Via dan Mbak Nila. Untuk sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada sesi selanjutnya yaitu penyampaian materi asuhan keperawatan keluarga dengan hipertensi yang akan dibawakan oleh Mbak Presilia dan Mbak Miftah, Mbak Isa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Herudina yang akan menyampaikan presentasi pada siang hari ini dengan aspek keperawatan keluarga dengan kasus hipertensi. Konsep dasar hipertensi yaitu ada definisi, etiologi, manifestasi klinis, patofisiologi, pathway, pemeriksaan penunjang, dan penata laksanaan. Yang pertama yaitu definisi hipertensi. Hipertensi adalah sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg. Itu menurut Nurarif 2016. Hipertensi atau tekanan darah adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 pada 2 kali pengukur dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Menurut Kemenkes RI 2014, hipertensi adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan angka kesakitan atau morbiditas dan angka kematian atau mortalitas menurut Trianto 2014. Etiologi hipertensi. Pada umumnya, hipertensi tidak mempunyai penyebab yang spesifik. Hipertensi terjadi sebagai respon peningkatan curah jantung atau peningkatan tekanan perifer. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi. Yang pertama, genetik, yang kedua, obesitas, yang ketiga, stres karena lingkungan, dan yang terakhir, hilangnya elastinosis pada orang tua serta pelebaran pembuluh darah. Itu menurut Aspiani 2016. Manifestasi klinis. Pada umumnya, penderita hipertensi esensial tidak memiliki keluhan. Keluhan yang dapat muncul antara lain nyeri kepala, kaku, penglihatan kabur, nyeri pada dada, mudah lelah, lemas, dan impotensi. Nyeri kepala umumnya pada hipertensi berat,
dengan ciri khas nyeri regio, oksipital, pendengkur, prostatisme, kram otot, kelemahan, penurunan berat badan, palpitasi, intoleransi panas, edema, gangguan berkemih, riwayat perbaikan keluar membulat, mudah memar, penggunaan obat-obatan atau zat terlarang, dan tidak adanya riwayat hipertensi pada keluarga mengarah pada hipertensi sekunder, menurut Adrian 2019. Patofisiologi. Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula di otak. Dari pusat simpatis yang berlanjut ke bawah ke korda spinalis dan keluar dari kolumna medula spinalis ke ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf simpatis ke ganglia simpatis. Renin yang dilepaskan merangsang membentuk angiotensin 1 yang kemudian kuat yang pada akhirnya merangsang sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Hormon ini menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal, menyebabkan peningkatan volume intravaskuler. Semua faktor tersebut cenderung menyebabkan hipertensi, menurut Aspiani 2016. Ini pathway dari hipertensi, yaitu mengalami perubahan situasi, pola hidup anggota keluarga, yaitu ada manajemen kesehatan keluarga tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah. Perubahan situasi bisa mengarah ke krisis situasional, coping efektif, kesiapan peningkatan pengetahuan. Pola hidup tidak sehat bisa mengarah ke manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, pemeliharaan kesehatan. Next, Kak. Pemeriksaan penunjang yaitu ada laborat, EKG, dan foto rongsen. Penata laksanaannya yaitu ada pengaturan diet sehat. Itu menurut Aspiani 2016. Dan selanjutnya konsep dasar asuhan keperawatan hipertensi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Elisa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya. Konsep dasar asuhan hipertensi meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan. Untuk pengkajiannya meliputi identitas kepala keluarga. Yang kedua, komposisi keluarga meliputi jenis kelamin, umur, pekerjaan, status sosial, jumlah anggota keluarga, dan pendidikan. Yang ketiga, genogram. Yang keempat, tipe keluarga. 5, agama. 6, suku bangsa. 7, aktivitas rekreasi. 8, riwayat dan tanda perkembangan keluarga. 9, riwayat kesehatan keluarga. 10, riwayat kesehatan keluarga sebelumnya. 11, keadaan rumah, seperti karakteristik rumah, karakteristik tetangga dan sekitarnya. Mobilitas geografis keluarga, perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat, dan sistem pendukung keluarga. 12, struktur keluarga, yaitu struktur peran, nilai atau norma agama, pola komunikasi keluarga, struktur kekuatan keluarga. 13, fungsi keluarga. 14, stres dan coping keluarga. 15, pemeriksaan fisik. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, diagnosa keperawatan keluarga ini merupakan perpanjangan diagnosis ke sistem keluarga dan subsistemnya serta merupakan hasil pengkajian keperawatan.
Yang kedua, diagnosa keperawatan. Ini menurut Nur Arif Amin Huda, diagnosa yang lazim muncul pada hipertensi yaitu penurunan curah jantung. Yang kedua, intoleransi aktivitas. Yang ketiga, nyeri akut, ansietas, gangguan pola tidur, perilaku cenderung beresiko, dan resiko ketidakefektifan cerebral berhubungan dengan hipertensi. Yang ketiga, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, yaitu yang pertama, manajemen keluarga yang tidak efektif, manajemen kesehatan tidak efektif, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, kesiapan peningkatan coping keluarga, penurunan coping keluarga, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan coping keluarga. Lanjut, Kak. Untuk intervensi menurut Suprajitno, perencanaan keperawatan keluarga mencakup tujuan umum dan khusus yang didasarkan pada masalah yang dilengkapi dengan kriteria dan standar yang mengacu pada penyebab. Selanjutnya, merumuskan tindakan keperawatan yang berorientasi pada kriteria dan standar. A. Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah hipertensi yang terjadi pada keluarga. B. Ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan. C. Ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan hipertensi. D. Ketidakmampuan keluarga dalam memelihara atau memodifikasi lingkungan. E. Ketidakmampuan keluarga menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. F. Skala prioritas masalah. Implementasi keperawatan. Itu tindakan yang dilakukan oleh perawat pada keluarga berdasarkan perencanaan mengenai diagnosis yang telah dibuat sebelumnya. Tindakan keperawatan keluarga menurut Friedman yaitu 1. Menstimulasi kesadaran atau penerimaan keluarga. 2. Menstimulasi keluarga untuk memutuskan cara perawatan yang tepat. 3. Memberikan kepercayaan diri dalam merawat anggota keluarga yang sakit. 4. Membantu keluarga untuk menemukan cara bagaimana membuat lingkungan menjadi sehat. 5. Memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Evaluasi. Evaluasi keperawatan yaitu komponen terakhir dari proses keperawatan. Evaluasi merupakan upaya untuk menentukan apakah seluruh proses sudah berjalan dengan baik atau belum. Apabila hasil tidak mencapai tujuan, maka pelaksanaan tindakan diulang kembali dengan melakukan berbagai perbaikan. Sebagai suatu proses evaluasi, ada 4 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi keberhasilan, yaitu evaluasi dipusatkan untuk mencapai tujuan tindakan keperawatan. Yang kedua, dimensi ketepatgunaan, yaitu evaluasi yang dikaitkan sumber daya. Yang ketiga, dimensi kecocokan, yaitu evaluasi yang berkaitan dengan kecocokan kemampuan dalam pelaksanaan tindakan keperawatan. Yang keempat, dimensi kecukupan, yaitu evaluasi yang berkaitan dengan kecukupan perlengkapan dari tindakan yang telah dilaksanakan. Sekian dari presentasi kami, selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Prasilia dan Mbak Nisa selaku pembawa materi pada siang hari ini. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami batasi, mungkin ada yang teman-teman yang Mbak izin Prasilia maupun Mbak Nisa. Monggo, teman-teman. Perkenalkan, Ya, nama saya teman-teman. Sakti Prianggeni. Sini saya akan Oke, Mbak pada Sakti. kelompok hipertensi. Untuk soalnya, untuk pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi masalah hipertensi agar di usia lanjut seseorang tidak menderita penyakit hipertensi? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sakti. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain.
Ada lagi teman-teman atau sudah paham semuanya? Tanya, Kak. Monggo, perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Marisa. Pertanyaannya, komplikasi apa saja yang dapat terjadi pada pasien dengan hipertensi? Terima kasih. Sama-sama, Mbak Marisa, kami tampung dulu pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Septia. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi masalah hipertensi agar di usia lanjut seseorang tidak menderita penyakit hipertensi? Caranya mencegah hipertensi yaitu olahraga teratur setidaknya minimal 30 menit setiap hari atau 150 menit per minggu. Yang kedua, menjaga berat badan ideal dengan menjalani gaya hidup sehat dan mengatur pola makan atau menurunkan berat badan pada kondisi kelebihan berat badan atau obesitas. Bagaimana Mbak Septia? Apakah bisa dimengerti? Iya, Kak, sudah jelas. Terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Marisa. Komplikasi apa saja yang dapat terjadi pada pasien dengan hipertensi? Jawabannya, jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti yang pertama, penyakit jantung, lalu stroke, penyakit ginjal, retinopati, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan syaraf. Bagaimana Mbak Marisa? Apa bisa dimengerti? Bisa, Kak. Terima kasih. Oh, baik. Apakah masih ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Dua pertanyaan tadi, semua pertanyaan sudah dijawab oleh pembawa materi kita, nggih? Dijawab oleh Mbak Nisa. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita lanjut ke tema seminar. Jika tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita lanjut ke tema seminar berikutnya ya, teman-teman.